Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aistia Putri dengan nomor NIM 220324445. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas anatomi indera penglihatan untuk dosen pembimbing dengan Bapak Hendri Didi Harto Skemnors MPD, Sekolah Tinggi Administrasi Setia Malang. Anatomi bola mata terdiri ada 3 bagian. Yang pertama ada lapisan anterior, yang kedua ada lapisan medial, yang ketiga ada lapisan posterior. Bagian-bagian mata secara umum meliputi yang pertama ada kornea. Kornea atau selaput bening mata adalah bagian bola mata yang terletak paling depan dan tembus pandang. Sifat tembus pandang atau transparan ini memungkinkan cahaya untuk masuk dan mencapai layar yang berisi sel-sel penerima cahaya dalam bola mata. Sisi-sisi luar kornea dilapisi oleh air mata, sedangkan sisi dalamnya terdapat cairan aqueous. Kornea berfungsi untuk melindungi mata secara melakukan pembiasan pada lensa mata. Kornea juga berfungsi menerima seluruh cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua ada iris. Iris merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga memberi warna pada mata secara hitam dan coklat untuk orang Asia, biru dan hijau untuk orang Eropa. Yang ketiga ada pupil. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Bila cahaya terlalu terang, pupil akan mengecil, dan sebaliknya bila cahaya kurang atau yang disebut juga gelap, pupil akan membesar. Besar kecilnya pupil dibentuk oleh iris. Yang keempat ada lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk membentuk bayangan pada retina. Bayangan yang terbentuk harus tepat pada retina sehingga dapat terlihat dengan jelas. Untuk mengatur agar bayangan selalu jatuh pada retina, lensa dapat menebal dan menipis disesuaikan dengan jarak benda terhadap mata. Bayangan yang terbentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kelima ada retina. Retina merupakan layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Retina adalah bagian mata yang peka terhadap cahaya. Yang keenam ada bintik kuning. Bintik kuning merupakan bagian yang paling peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, benda akan terlihat sangat jelas. Yang ketujuh ada bintik buta. Bintik buta merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka benda tersebut tidak terlihat oleh mata. Yang kedelapan ada saraf mata. Saraf mata berfungsi membawa sinyal-sinyal gambar yang dihasilkan oleh mata ke otak. Isi bola mata. Isi bola mata adalah media refraksi yang terdiri dari aqueous humor, corpus vitreus, dan lensa. Yang kedua ada palpebra. Lubang orbital dilindungi oleh lipatan tipis yang dapat bergerak, yaitu kelopak mata atau yang disebut juga palpebra yang terletak di depan mata. Visura palpebral merupakan berbentuk elips di antara palpebra superior dan palpebra inferior. Tempat masuk ke dalam saklus konjungtiva, glandula sebasea bermuara langsung ke dalam folikul bola mata. Aparatus lacrimalis terdiri atas pars orbita yang besar dan pars palpebralis yang kecil, saling berhubungan pada ujung lateral aponeurosus musculus levator palpebra superior. Kelenjar ini terletak di atas bola mata anterior dan superior orbita. Mempunyai 12 saluran yang bermuara pada permukaan bawah kelenjar dan pada bagian lateral fornix atau yang disebut juga lateral konjungtiva. Orbita adalah rongga berbentuk piramid dengan basis di depan dan apeks di belakang. Atap orbita dibentuk oleh pars orbitalis, osis frontalis yang memisahkan orbita dengan fossa crani anterior. Dinding lateral orbita terdiri dari atas ozygomaticum dan osis sphenoidalis, sedangkan dasarnya dibentuk oleh vastus orbitalis maxillaris. Baik, kali ini kita akan membahas proses melihat. Yang pertama, cahaya masuk melalui kornea, dilanjutkan oleh aqueous humor,
selanjutnya ke pupil, dan selanjutnya ke lensa. Vitreous humor langsung kepada retina, impuls lensa menuju ke saraf otak dan langsung ditangkap di otak. Kelainan pada mata, miopi atau rampun jauh terjadi, lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan benda yang jauh jatuh di depan retina. Miopi dapat dikoreksi dengan pemakaian lensa cekung. Yang kedua ada hipermetropi atau disebut juga dengan rampun dekat. Terjadi karena lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina. Hipermetropi dapat dikoreksi dengan pemakaian lensa cembung. Presbiopi terjadi lensa mata kehilangan elastisitas sehingga tidak dapat berakomodasi dengan normal. Presbiopi menyebabkan gangguan penglihatan baik pada objek yang jauh maupun dekat. Penyakit ini juga dipengaruhi oleh faktor usia dan dapat dikoreksi dengan pemakaian lensa ganda dan cekung atau cembung. Astigmatisme merupakan kondisi kelangsungan kornea dan lensa mata yang tidak rata sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan. Astigmatisme dapat dikoreksi dengan pemakaian lensa silinderis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.